bunda-bunda cantik, bapak-bapak ganteng di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dilimpahi kebahagiaannya. Coba dong absen dulu. Lagi dengerin cerita ini dari mana? Sambil masak di dapur, nemenin si kecil main, atau lagi santai-santai di sore hari sambil minum teh? Tulis di kolom komentar ya, biar kita makin akrab. Kali ini, aku mau bawain sebuah cerita yang dijamin bikin gregetan. Campur aduk antara sedih, marah, tapi juga puas di akhir cerita. Sebuah kisah tentang sakitnya sebuah pengkhianatan, tapi juga tentang bangkitnya seorang wanita yang diremehkan. Cerita yang membuktikan bahwa karma itu nyata, dan seringkali datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pusaran emosi di cerita ini, jangan lupa ya bunda, tekan dulu tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan kasih jempol like-nya. Dukungan dari bunda semua adalah semangat terbesarku untuk terus menyajikan cerita-cerita seru lainnya. Kalau sudah, yuk kita siapkan hati dan mulai ceritanya. Seminggu, 7 hari, 168 jam. Rasanya baru sekejap mata. Namun bagi Alina, waktu terasa merangkak begitu lambat, seolah sengaja mengulur setiap detik penderitaannya. Palu hakim yang diketuk di ruang sidang perceraian itu masih terngiang-ngiang di telinganya, menjadi musik latar yang mengiringi hari-harinya yang kini sunyi. Ia berada di sebuah rumah kontrakan mungil di pinggir kota. Dunia yang begitu berbeda dari istana megah yang pernah ia sebut sebagai rumah. Dindingnya berbau cat baru yang berusaha menutupi aroma kelembapan, dan suara tetesan air dari keran dapur yang sedikit bocor menjadi satu-satunya teman di tengah keheningan. Alina sedang menyeduh teh di dapur sederhananya ketika matanya tanpa sengaja menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajah itu terlihat lelah, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Sisa dari malam-malam panjang yang ia habiskan untuk meyakinkan hatinya bahwa semua ini adalah yang terbaik. Ia telah merelakan segalanya. Rumah mewah, mobil berkilauan, perhiasan yang tak ternilai, semua harta gonogini yang seharusnya menjadi haknya, ia lepaskan tanpa perlawanan. Baginya, semua itu hanyalah benda mati yang menjadi saksi bisu pengkhianatan suaminya. Ia hanya ingin pergi, lari sejauh mungkin dari kenangan menyakitkan itu, memulai lembaran baru dengan hatinya yang remuk redam. Kecepatan proses perceraian adalah satu-satunya kemewahan yang ia minta. Sebuah ketukan di pintu depan membuyarkan lamunannya. Alina mengerutkan kening. Siapa yang datang bertamu? Ia tak punya banyak kenalan di lingkungan baru ini. Dengan langkah sedikit ragu, ia membuka pintu. Seorang kurir berseragam berdiri di sana, menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna emas sampahnya yang berkilauan di bawah cahaya matahari sore. Amplop itu terasa begitu kontras, begitu asing di depan pintu rumahnya yang sederhana. Dengan Ibu Alina? Tanya kurir itu. Alina mengangguk kaku, menerima amplop itu. Terasa berat di tangannya, bukan hanya karena kualitas kertasnya yang mahal, tapi juga karena firasat buruk yang tiba-tiba merayap di dalam hatinya. Setelah mengucapkan terima kasih, ia menutup pintu perlahan, matanya terpaku pada amplop di tangannya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, ia membuka segelnya yang elegan. Di dalamnya, terbaring sebuah kartu undangan yang tak kalah mewah. Huruf-huruf kaligrafi yang dicetak timbul dengan tinta emas menyilaukan matanya. Dan di sanalah nama itu tertera, merobek sisa ketenangan yang susah payah ia bangun. Randy A. Valerie. Dunia Alina seakan berhenti berputar. Udara di sekitarnya terasa menipis, membuat dadanya sesak. Randy, nama pria yang selama 10 tahun ia panggil suami. Dan Valerie, nama wanita yang menjadi alasan di balik runtuhnya rumah tangganya. Mereka akan menikah. Hanya seminggu setelah resmi bercerai darinya. Hatinya yang sudah retak kini terasa hancur berkeping-keping, ditikam oleh kenyataan yang begitu kejam. Undangan ini bukan sekadar pemberitahuan. Ini adalah sebuah deklarasi kemenangan. Sebuah penghinaan terakhir yang dikirimkan langsung ke depan pintunya. Ia terduduk lemas di kursi kayu yang keras. Tatapannya kosong. Memorinya terbang kembali ke satu malam, beberapa bulan sebelum semuanya berakhir. Malam itu, di sebuah acara makan malam bisnis,
Randy sedang berapi-api menjelaskan rencananya pada beberapa investor. Alina, yang duduk di sampingnya, mencoba memberikan sebuah masukan kecil tentang riset pasar yang pernah ia baca. Mungkin akan lebih baik jika segmen pasarnya sedikit diperluas. Mas, menurut data yang aku lihat. Belum selesai kalimatnya, Randy memotongnya dengan tawa kecil yang merendahkan. Sayang, katanya sambil menepuk punggung tangan Alina di depan semua tamunya. Kamu urus saja menu makan malam besok. Ya, urusan besar dan rumit seperti ini, biar aku saja yang pikirkan. Dunia bisnis itu kejam, tidak sesederhana resep kue di dapurmu. Semua orang di meja itu tersenyum canggung. Pipi Alina terasa panas menahan malu. Malam itu, untuk pertama kalinya ia menyadari bagaimana Randy memandangnya. Bukan sebagai pasangan hidup, melainkan hanya sebagai pajangan cantik, seorang manajer rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang dunia di luar gerbang rumah mereka. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan. Randy selalu meremehkannya, menganggapnya naif, manja, dan sepenuhnya bergantung padanya. Tanpa aku, kamu itu bukan siapa-siapa, Alina. Begitu ucapan Randy yang paling ia ingat, diucapkan di tengah pertengkaran hebat mereka. Kini, undangan di tangannya seolah menjadi penegasan dari semua ucapan itu. Seolah Randy ingin berteriak padanya. Lihat, aku benar. Aku jauh lebih bahagia tanpamu, dengan wanita yang lebih sepadan. Dan kamu bukan siapa-siapa. Alina memejamkan matanya, membiarkan gelombang rasa sakit itu menyapu dirinya. Ia membiarkan setiap kenangan pahit, setiap ucapan yang merendahkan, setiap tawa sinis, kembali memenuhi benaknya. Namun, anehnya, air mata yang ia tunggu tidak kunjung datang. Dadanya memang sesak, hatinya memang perih, tapi di dasar jurang keputusasaan itu, ada sesuatu yang lain yang mulai bangkit. Sebuah bara api kecil yang selama ini terpendam. Ketika ia membuka matanya kembali, tatapannya tidak lagi kosong. Ada kilat aneh yang menyala di sana, sebuah kilat yang dingin dan tajam. Ia menatap kembali undangan mewah itu, bukan lagi dengan tatapan seorang korban, melainkan dengan tatapan seorang ahli strategi yang sedang melihat papan catur. Malam itu, Alina tidak menangis. Ia tidak meratapi nasibnya. Ia justru bangkit berdiri dengan sebuah tekad yang membaja. Ia berjalan menuju kamarnya, membuka lemari pakaiannya yang kini hanya berisi baju-baju sederhana. Di bagian paling belakang, tersembunyi di dalam sebuah kotak tua, ada beberapa gaun dari kehidupan lamanya yang ia simpan, bukan karena kenangan, tapi untuk sebuah kesempatan. Tangannya menyibak gaun-gaun berwarna pastel yang lembut. Gaun-gaun yang mencerminkan citra istri penurut yang selalu Randy inginkan. Lalu, jarinya berhenti pada sebuah gaun. Gaun berwarna hijau zamrud yang begitu pekat, terbuat dari kain sutra yang jatuh dengan anggun. Gaun itu memiliki potongan yang sederhana namun tegas, memancarkan aura kekuatan dan keanggunan yang tersembunyi. Ia menariknya keluar. Gaun itu seolah memanggilnya. Sambil memegang gaun itu di depan tubuhnya, ia menatap bayangannya di cermin. Ia akan datang ke pernikahan itu. Oh, tentu saja ia akan datang. Bukan untuk membuat keributan. Bukan untuk memohon cinta yang telah mati. Ia akan datang untuk menyaksikan sebuah pertunjukan. Ia akan duduk di barisan paling depan dan memberikan senyum termanisnya. Randy mengundangnya untuk menyaksikan kemenangannya. Tapi Randy tidak tahu. Ia justru baru saja memberikan tiket VVIP kepada Alina untuk menyaksikan awal dari kejatuhannya sendiri. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibir Alina. Kamu benar, Mas. Bisiknya pada bayangannya di cermin. Dunia bisnis memang kejam. Dan kamu baru saja membangunkan pemain yang salah. Matahari pagi menembus celah gorden tipis di rumah kontrakan Alina. Namun ia sudah lama terjaga. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah ketenangan yang menghanyutkan. Seperti danau dalam yang permukaannya diam namun menyimpan kekuatan arus yang dahsyat di dasarnya. Ia menyeduh kopi hitam pekat. Aromanya mengisi dapur sempit itu, berbaur dengan aroma tekadnya yang baru. Pukul 8 pagi, ia keluar dari rumah.
Penampilannya masih sama seperti yang Randy kenal. Sederhana. Sebuah blus katun biasa, celana bahan yang rapi, dan rambut yang diikat ekor kuda. Ia masuk ke dalam sebuah mobil sedan city car keluaran 5 tahun lalu. Mobil yang ia beli dengan sisa uang tabungan pribadinya. Mobil itu melaju meninggalkan ganggang sempit di pinggiran kota, membawanya membelah kemacetan pagi menuju jantung ibu kota. Semakin jauh ia meninggalkan kontrakan itu, semakin tegak pula postur tubuhnya. Pemandangan berganti dari rumah-rumah padat menjadi gedung-gedung pencakar langit yang angkuh. Mobil sederhananya tampak kerdil di antara mobil-mobil mewah Eropa yang berlalu lalang. Namun Alina tidak gentar. Ia tahu, sebagian besar dari kemewahan yang ia lihat di jalan itu, bisa ia beli tanpa perlu berpikir 2 kali. Mobilnya berbelok, bukan menuju lobi utama sebuah gedung perkantoran yang menjulang tinggi, melainkan menuju akses parkir basement khusus VVIP. Palang pintu terbuka secara otomatis setelah memindai plat nomornya. Ia memarkir mobilnya di sebuah area privat, di samping sebuah sedan hitam legam yang tampak berkelas dengan sopir yang siaga berdiri di sampingnya. Alina keluar dari mobil, mengangguk singkat pada sopir yang membungkuk hormat padanya, lalu berjalan menuju sebuah lift pribadi yang tersembunyi di sudut ruangan. Lift itu tidak memiliki banyak tombol, hanya sebuah panel pemindai retina dan kartu akses. Begitu pintunya tertutup, lift itu melesat naik tanpa suara, langsung menuju lantai teratas gedung. Di dalam kotak logam yang membawanya naik itu, pantulan dirinya di dinding cermin seolah terbelah. Di satu sisi, ada Alina, wanita yang baru saja dicampakkan, yang dianggap bodoh dan tidak berguna oleh mantan suaminya. Di sisi lain, ada Alinara Sastrawijaya, pewaris tunggal sekaligus pemimpin rahasia dari Sastrawijaya Group, sebuah gurita investasi global yang cabangnya menjulur ke berbagai sektor, properti, teknologi, hingga energi. Ia teringat ayahnya, seorang konglomerat yang memilih hidup jauh dari sorotan media. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Nak, kata ayahnya dulu, harta bisa membeli kenyamanan, tapi juga mengundang lintah darat. Jangan pernah biarkan orang mencintaimu karena apa yang kamu miliki. Sembunyikan kekuatanmu sampai kamu menemukan orang yang tulus. Karena itulah, saat ia bertemu Randy di sebuah pameran seni, ia memperkenalkan dirinya hanya sebagai Alina, seorang pecinta seni dari keluarga yang cukup berada. Ia jatuh cinta pada ambisi dan pesona Randy. Ia rela menanggalkan nama besar Sastrawijaya, menjadi istri rumah tangga biasa, demi sebuah impian naif, dicintai apa adanya. Ironis, pria yang ia kira tulus, ternyata adalah lintah darat paling serakah. Pria yang ia harap bisa melindunginya, justru meremehkannya habis-habisan karena ia tidak punya apa-apa. Alina tersenyum getir. Ayahnya benar. Dan kini, ia akan menggunakan semua yang ia sembunyikan untuk memberi Randy pelajaran. Pintu lift berdenting pelan, terbuka di sebuah lobi privat yang sangat mewah namun elegan. Dinding marmer, karya seni bernilai miliaran, dan pemandangan kota 360 derajat terhampar di baliknya. Seorang pria paruh-baya yang rapi dan berwibawa, dengan kacamata berbingkai tipis, sudah menunggunya. Ia adalah Tio, orang kepercayaan ayahnya, yang kini menjadi tangan kanan dan penasihat utamanya. Selamat pagi, Nona Alina. Sapa Pak Tio dengan suara tenang dan hormat. Ia tidak pernah memanggilnya Ibu, seperti karyawan lain. Baginya, Alina adalah pewaris yang ia jaga sejak kecil. Pagi, Pak Tio, jawab Alina. Aura sederhananya seketika menguap. Langkahnya menjadi lebih mantap. Tatapannya lebih tajam. Ia berjalan melewati lobi, masuk ke dalam ruang kerjanya yang luas. Di dalam sebuah ruang ganti pribadi, ia menanggalkan blus katunnya. Dalam 5 menit, ia keluar dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Sebuah setelan kerja custom-made berwarna biru navy membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang tadi diikat ekor kuda kini tersanggul rapi, dan sepasang anting berlian sederhana namun mahal terpasang di telinganya. Wanita yang berdiri di sana kini adalah seorang ratu, seorang CEO yang memegang kendali. Semua dokumen sudah siap di meja Anda, Nona, kata Pak Tio, mengikutinya ke meja kerja raksasa yang terbuat dari kayu eboni.
Bagaimana perkembangannya? Tanya Alina. Suaranya dingin dan profesional, sambil duduk di kursi kebesarannya. Pak Tio meletakkan sebuah map tebal di hadapannya. Seperti yang Nona duga, PT Graha Gemilang, perusahaan milik Tuan Randy, sedang di ujung tanduk. Dia menggunakan terlalu banyak dana perusahaan untuk proyek Prestige Tower yang belum jelas investornya. Arus kasnya sangat tipis. Alina membuka map itu. Isinya adalah laporan keuangan internal perusahaan Randy, jauh lebih detail daripada yang bisa didapat publik. Dia selalu besar pasak daripada tiang. Dia pikir dia bisa memutar uang investor untuk menutupi gaya hidupnya. Benar, Nona. Dan sekarang dia panik. Dia mati-matian mencari suntikan dana segar. Tim kita dari PT Sinar Investama, perusahaan cangkang kita, sudah melakukan presentasi minggu lalu. Tuan Randy sangat terkesan. Dia mengira Sinar Investama adalah malaikat penyelamatnya. Sebuah senyum sinis tersungging di bibir Alina. Malaikat, ya? Dia tidak tahu malaikat ini datang untuk mencabut nyawa perusahaannya. Kontraknya sudah siap. Nona, kita akan masuk sebagai investor strategis dengan kepemilikan saham 40%. Tapi dalam klausul yang disembunyikan di halaman 20, ada poin yang menyebutkan bahwa jika perusahaan gagal memenuhi target laba kuartal pertama setelah investasi, kita berhak mengambil alih saham mayoritas dengan harga yang sudah disepakati. Sebuah jebakan yang sempurna, gumam Alina. Dan target laba itu? Sangat mustahil dicapai, jawab Pak Tio. Apalagi, kita akan menahan pencairan dana tahap kedua dengan alasan tinjauan ulang. Tanpa dana itu, proyeknya pasti mandek. Para supplier akan menagih, dan dia tidak akan bisa membayar. Saat itulah kita masuk. Alina mengangguk puas. Rencana ini ia susun sendiri. Ia tahu betul cara kerja Randy. Pria itu ambisius, tapi ceroboh. Ia mudah silau oleh janji keuntungan besar tanpa membaca detail kecil. Selama 10 tahun, Alina memperhatikan setiap kelemahannya. Pastikan dia menandatanganinya sebelum akhir pekan ini, perintah Alina. Dia akan menandatanganinya besok. Nona, dia perlu uang itu secepatnya. Kudengar, dia menggunakan sebagian dana perusahaan yang tersisa untuk membiayai pernikahan mewahnya hari Minggu nanti. Alina tertawa pelan. Tawa yang sama seperti yang akan ia keluarkan nanti di pernikahan itu. Bagus. Biarkan dia menikmati pesta terbesarnya. Tepat di hari dia menandatangani surat kematian bisnisnya sendiri. Dia mengira dia mendapatkan segalanya. Istri baru yang cantik, proyek baru yang prestisius. Dia tidak tahu, dia baru saja menyerahkan kunci kerajaannya kepada wanita yang paling ia remehkan. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela kaca raksasa, menatap lalu lintas di bawah yang tampak seperti semut. Randy menikahiku karena dia pikir aku polos dan bisa dikendalikan. Dia mencampakkanku karena dia pikir aku tidak berharga. Hari Minggu nanti, aku akan datang ke pernikahannya. Aku akan memberinya selamat, sebagai mantan istri yang tersakiti. Dan aku akan tertawa, menertawakan kebodohannya yang baru saja menikahi awal dari kehancurannya sendiri. Malam itu, Grand Ballroom di hotel paling mewah di ibu kota telah disulap menjadi sebuah taman surga musim dingin. Ribuan tangkai mawar putih dan anggrek bulan diimpor langsung, dirangkai dengan juntayan kristal Swarovski yang berkilauan seperti tetesan embun beku di bawah cahaya lampu temaram. Sebuah orkestra mini memainkan musik klasik yang lembut, menyambut para tamu undangan yang datang dalam balutan gaun malam dan setelan jas terbaik mereka. Ini bukan sekadar pernikahan, ini adalah pameran kekayaan, sebuah deklarasi status yang ingin Randy tunjukkan kepada dunia. Alina tiba sendirian. Ia melangkah keluar dari taksi yang berhenti beberapa meter dari lobi utama, sengaja menghindari keramaian valet parking yang penuh dengan mobil sport dan sedan mewah. Ia berjalan di atas karpet merah. Langkahnya tenang dan terukur. Gaun hijau zamrud yang ia kenakan malam itu, gaun yang ia simpan dari kehidupan lamanya, memeluk tubuhnya dengan sempurna. Potongannya sederhana namun memancarkan aura yang tak terbantahkan. Rambutnya disanggul modern, menampakkan leher jenjangnya,
dan riasannya tipis namun tegas. Ia tidak terlihat seperti wanita yang patah hati. Ia terlihat seperti seorang ratu yang sedang menyamar di tengah rakyat jelata. Begitu ia memasuki ballroom, kehadirannya langsung menarik perhatian. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Para sosialita dan rekan bisnis Randy yang mengenalnya sebagai istri yang pendiam dan sederhana, kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan cemooh. Itu Alina, kan? Mantan istrinya. Ya ampun, beraninya dia datang. Tidak tahu malu. Kasihan sekali. Pasti masih mengharapkan Randy. Lihat, dia datang sendirian. Alina mendengar semua bisikan itu. Ia pura-pura tuli. Telinganya sudah kebal dengan penilaian orang. Ia mengambil segelas air putih dari meja minuman. Matanya memindai seluruh ruangan dengan cepat, menganalisis. Dekorasi ini pasti menghabiskan miliaran. Miliaran uang perusahaan yang sedang sekarat. Batinnya. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya dengan sanggul tinggi dan perhiasan berlian yang gemerlapan menghampirinya. Ibu Sarah, mantan ibu mertuanya. Wajahnya mengeras begitu melihat Alina. Alina? Sapanya dengan nada sinis yang tajam. Saya tidak menyangka kamu benar-benar akan datang. Kamu punya keberanian juga, ya. Alina tersenyum tipis. Senyum sopan yang ia latih selama 10 tahun. Selamat malam, Bu. Saya datang untuk memenuhi undangan. Bukankah Mas Randy sendiri yang mengirimkannya? HMPH. Ibu Sarah mendengus. Ya, Randy memang terlalu baik hati. Dia pikir kamu perlu melihat apa arti kebahagiaan sejati. Lihatlah sekelilingmu. Nak, inilah pesta yang pantas untuk putraku. Bukan perayaan membosankan seperti yang dulu kamu atur. Lidah Alina gatal ingin menjawab bahwa perayaan membosankan, yang dulu ia atur setidaknya menggunakan uang hasil jerih payah yang halal, bukan uang panas hasil memanipulasi investor. Tapi ia menahannya. Belum saatnya. Putra ibu terlihat sangat bahagia. Saya ikut senang, jawab Alina. Suaranya datar, tanpa emosi. Ketidakpedulian Alina justru membuat mantan ibu mertuanya semakin kesal. Tapi sebelum ia sempat membalas, perhatian seluruh ruangan terpusat pada pelaminan. Di sanalah mereka. Randy berdiri gagah dalam setelan tuxedo putih gading yang dirancang desainer ternama. Senyumnya lebar, penuh kebanggaan dan arogansi, seolah ia adalah raja yang baru saja memenangkan perang. Di sampingnya, Valerie, sang pengantin baru, tampak seperti boneka porselen yang rapuh. Gaunnya bertahtakan ribuan mutiara. Wajahnya yang cantik ditutupi riasan sempurna, dan ia memegang tangan Randy dengan erat. Saat itulah, mata Randy berkeliling ruangan, seolah mencari seseorang. Dan tatapan mereka bertemu. Mata Alina yang tenang bertemu dengan mata Randy yang penuh ejekan. Randy tidak kaget melihatnya. Tentu saja, dialah yang mengundang. Senyum di wajah Randy semakin lebar, berubah menjadi senyuman sinis yang sangat Alina kenal. Ia mengangkat gelas sampanyenya sedikit ke arah Alina, sebuah gestur penghinaan yang jelas. Lihat aku sekarang. Aku menang. Dan kamu datang hanya untuk menyaksikan kekalahanmu. Alina hanya membalasnya dengan anggukan kecil. Nikmatilah, Mas. Nikmatilah singgasana palsumu selagi bisa. MC kemudian mempersilakan para tamu untuk naik ke atas panggung memberikan selamat. Alina menunggu dengan sabar. Ia membiarkan antrean sedikit berkurang. Baru kemudian ia melangkahkan kakinya menuju tangga pelaminan. Setiap langkahnya terasa mantap di atas karpet bludru itu. Semua mata kini tertuju padanya. Musik orkestra seolah mengecil. Ia tiba di depan Randy. Pria itu menatapnya dari atas ke bawah, menilai penampilannya. Alina, katanya. Suaranya pura-pura ramah namun penuh kemenangan. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Aku tahu ini pasti berat untukmu, tapi aku hargai usahamu untuk ikut bahagia demi aku. Selamat atas pernikahanmu, Randy, jawab Alina. Suaranya tetap tenang. Ya, akhirnya, kata Randy, sengaja menekankan kalimatnya. Aku menemukan wanita yang sepadan. Wanita yang bisa mengimbangiku,
bukan hanya bersembunyi di dapur. Penghinaan itu meluncur begitu saja, tapi Alina tidak bergeming. Ia hanya tersenyum. Kemudian, ia bergeser satu langkah ke kanan, berhadapan langsung dengan sang mempelai wanita. Valerie tampak sedikit gugup. Mungkin canggung harus berhadapan dengan mantan istri suaminya. Ia menyunggingkan senyum yang dipaksakan. Dan disinilah momen itu terjadi. Alina menatap Valerie. Ia menatapnya lekat-lekat. Bukan dengan tatapan benci seorang wanita yang suaminya direbut. Bukan dengan tatapan marah atau iri. Tatapan Alina berbeda. Itu adalah tatapan seorang penilai. Ia memindai Valerie dari tiara berlian di rambutnya, kalung yang melingkar di lehernya, hingga gaun mewah yang membungkus tubuhnya. Alina sedang menghitung. Tiara itu, 500 juta. Kalung itu, setidaknya 1 miliar. Gaun ini, dibuat khusus, mungkin 800 juta. Pernikahan ini, 5 miliar. Semua dibayar dari sisa-sisa uang perusahaan. Uang yang seharusnya masuk ke kantongku minggu depan. Ia menatap wajah cantik Valerie. Wajah yang ia tahu betul sejarahnya. Wajah yang ia pilih sendiri melalui proposal yang diajukan Pak Tio berbulan-bulan lalu. Wajah seorang wanita yang terjerat utang judi miliaran rupiah, yang akan melakukan apa saja demi kebebasan finansial. Tiba-tiba, sebuah tawa kecil lolos dari bibir Alina. Kekehan itu terdengar jelas di tengah keheningan yang tercipta di atas panggung. Valerie membeku. Tangannya yang terulur untuk bersalaman menggantung di udara. Randy, yang tadinya tersenyum mengejek, kini wajahnya mengeras. Tawa kecil Alina berubah menjadi tawa yang lebih lepas. Renyah, geli, dan penuh kemenangan. Ia tertawa sampai bahunya sedikit berguncang, seolah baru saja mendengar lelucon terbaik di dunia. Seluruh ballroom hening. Musik berhenti total. Para tamu menahan napas. Apa yang lucu, Alina? Desis Randy. Wajahnya mulai merah pada menahan amarah dan malu. Kamu sudah gila? Beraninya kamu membuat keributan di pernikahanku. Alina berusaha menghentikan tawanya. Ia mengangkat tangannya, menyeka sudut matanya yang bahkan tidak berair. Maaf, katanya. Suaranya masih bergetar menahan geli. Aku tidak bermaksud. Apa yang lucu? Bentak Randy. Alina menatap lurus ke mata Randy. Senyumnya masih terkembang. Aku hanya baru sadar, katanya dengan nada ringan. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, seolah hendak membisikkan rahasia. Aku baru sadar betapa sempurnanya kalian berdua. Lalu, ia berbalik ke Valerie, yang masih mematung ketakutan. Alina meraih tangan Valerie yang tadi menggantung, menggenggamnya dengan ramah, hampir seperti seorang kakak. Selamat ya, Valerie, ucapnya lembut. Jaga Randy baik-baik. Dia sungguh aset yang sangat berharga. Alina sengaja memberi penekanan pada kata aset. Valerie sedikit tersentak. Ada kilat pemahaman, atau ketakutan, yang sekilas muncul di matanya sebelum ia berhasil menyembunyikannya di balik senyum gugupnya. Randy, yang terlalu dikuasai amarah, tidak menangkap makna tersembunyi itu. Alina tertawa pelan sekali lagi. Tawa terakhir yang terdengar seperti lonceng penutup. Selamat menikmati pestanya. Tanpa menunggu balasan, Alina melepaskan tangan Valerie. Ia berbalik, punggungnya lurus dan tegak. Dengan langkah anggun yang sama seperti saat ia datang, ia menuruni tangga pelaminan. Gaun hijau zamrudnya berkilau cemerlang di bawah lampu sorot, seolah menertawakan kemewahan palsu di sekitarnya. Ia berjalan santai melintasi ballroom, tidak berlari. Ia meninggalkan ratusan pasang mata yang menatapnya dengan kebingungan, dan bisikan-bisikan yang kini berubah dari rasa kasihan menjadi rasa penasaran yang luar biasa. Di pelaminan, pesta yang sempurna itu telah ternoda. Randy menggeram marah, merusak citra bahagianya, sementara Valerie berdiri pucat pasi di sampingnya. Begitu pintu ballroom tertutup di belakang punggungnya, memisahkan dirinya dari drama itu, senyum geli di wajah Alina memudar, berganti menjadi seringai dingin yang penuh perhitungan. Babak pertama, dimenangkan dengan telak. Insiden tawa Alina di pelaminan menjadi buah bibir selama berhari-hari.
Di kalangan elit ibu kota, cerita itu menyebar lebih cepat daripada gosip pasar saham. Ada yang bilang Alina sudah tidak waras karena depresi. Ada yang berbisik ia sengaja datang untuk mempermalukan diri sendiri. Randy, tentu saja, memilih percaya pada narasi kedua. Baginya, tawa itu adalah jeritan terakhir dari seorang wanita pecundang yang tidak terima melihatnya menang. Dia sudah gila, geram Randy malam itu, di dalam Presidential Suite Hotel yang sama, setelah tamu terakhir pulang. Ia membanting dasi kupu-kupunya ke atas sofa beludru. Beraninya dia merusak malam sempurna kita. Benar-benar tidak tahu malu. Valerie, yang sedang melepaskan puluhan jepit rambut dari sanggulnya di depan meja rias, tersenyum lembut melalui cermin. Ia bangkit, melangkah anggun menghampiri suami barunya. Jari-jarinya yang lentik dan terawat sempurna mendarat di dada bidang Randy, mengusapnya dengan perlahan. Sudahlah, Mas. Jangan biarkan dia merusak kebahagiaan kita. Bisiknya dengan suara manja yang selalu berhasil meluluhkan Randy. Dia mungkin hanya syok. Kasihan, kan? Kehilangan pria hebat seperti Mas pasti berat untuknya. Kata-kata itu bagaikan balsem yang menyejukkan ego Randy yang terluka. Ia menarik Valerie ke dalam pelukannya. Kamu benar, sayang. Kamu memang berbeda. Kamu mengerti aku. Ia menatap wajah cantik itu, merasa seperti raja dunia. Dia hanya iri. Dia tidak akan pernah bisa selevel denganmu. Besok, janjinya, kita terbang ke Paris. Kita bulan madu. Kita lupakan perempuan gila itu dan semua masalahnya. Dan mereka benar-benar melakukannya. 2 hari kemudian, media sosial Valerie dibanjiri dengan foto-foto kemewahan. Sarapan di balkon dengan pemandangan Menara Eiffel, tas belanja dari deretan butik di Champs-Élysées, makan malam romantis di restoran berbintang Michelin. Randy menghujani istri barunya dengan kemewahan, membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Setiap gesekan kartu kredit perusahaan, setiap tanda tangan di cek perjalanan, ia lakukan dengan penuh percaya diri. Tepat sehari sebelum pernikahan, ia telah menandatangani kontrak investasi krusial dengan PT Sinar Investama. Perusahaan offshore misterius itu setuju menyuntikkan dana triliunan rupiah ke dalam proyek Prestige Tower-nya. Tentu, ada sedikit keterlambatan administrasi untuk pencairan dana tahap pertama, tapi Randy tidak khawatir. Kontrak sudah di tangan. Baginya, uang itu sudah pasti masuk. Jadi, apa salahnya memakai sedikit dana perusahaan untuk merayakan pencapaian terbesarnya? Valerie memainkan perannya tanpa celah. Ia adalah istri yang memuja. Matanya tak pernah lepas dari Randy, penuh dengan kekaguman palsu. Mas, kamu hebat sekali. Pujinya saat mereka bersulang sampanye di atas kapal pesiar di Sungai Seine. Aku wanita paling beruntung di dunia. Namun, di balik senyum semanis madu itu, ada racun yang bekerja dalam diam. Setiap malam, ketika Randy sudah terlelap setelah kelelahan memamerkan kekayaannya, Valerie akan menyelinap diam-diam ke kamar mandi marmer yang luas atau ke balkon suite mereka. Udara malam Paris yang dingin menerpa wajahnya, namun matanya tetap sedingin es. Ia mengeluarkan sebuah ponsel kedua, ponsel sederhana yang ia sembunyikan di dasar tas kosmetiknya. Jemarinya dengan cepat mengetik laporan. Kepada Tuan T. Laporan hari 5. Lokasi, Paris. Pengeluaran 3 hari terakhir. 1,2 miliar rupiah. Semua dibebankan ke rekening PT Graha Gemilang. Dia baru saja menyetujui pembelian jam tangan edisi terbatas seharga 800 juta sebagai hadiah pernikahan untukku. Beberapa saat kemudian, balasan datang. Dari Tuan T. Kerja bagus. Terus pancing dia. Buat dia merasa seperti raja. Jangan biarkan dia berpikir tentang detail keuangan. Laporan Anda sudah diteruskan. Valerie menghapus pesan itu, mematikan ponselnya, dan kembali ke tempat tidur. Ia menatap punggung Randy yang tertidur pulas. Ada rasa jijik yang sekilas melintas di matanya, namun ia cepat-cepat mengubahnya menjadi ekspresi penuh cinta, bahkan dalam tidurnya. Ia membenci pria sombong ini,
Tapi ia lebih membenci tumpukan utang judi yang hampir menenggelamkan hidupnya. Tawaran yang datang melalui Pak Tio adalah tali penyelamatnya. Lenyapkan utang, dapatkan kehidupan baru, dengan satu syarat, menjadi pion untuk menghancurkan Randy dari dalam. Pekerjaan yang ia lakukan dengan senang hati. Sekembalinya mereka ke Jakarta, Valerie melanjutkan sandiwaranya. Ia tidak hanya menjadi istri yang manja, tapi juga inspirasi bagi Randy. Ia sering mengunjungi kantor Randy di jam makan siang, membawakan makanan, namun matanya selalu awas mengamati. Suatu sore, ia melihat maket Prestige Tower di ruang kerja Randy. "Mas, ini megah sekali," pujinya. "Tapi, kok lobi utamanya rasanya biasa aja ya? Padahal ini kan bakal jadi ikon Jakarta." Randy mengerutkan kening. "Biasa aja gimana, sayang? Itu sudah pakai marmer impor dari Spanyol." "Iya, tapi, Spanyol?" Valerie memasang wajah berpikir yang dibuat-buat. "Kenapa nggak sekalian pakai marmer Calacata Oro langka dari Italia? Dan untuk lampunya, pakai desainer lampu dari Milan? Biar orang masuk langsung ternganga. Ini masterpiece Mas. Jangan tanggung-tanggung. Tunjukkan kalau selera Mas itu kelas dunia." Randy terdiam. Ide itu gila. Mengganti material di tahap ini akan memakan biaya puluhan miliar di luar anggaran. Investor dari Sinar Investama pasti akan mempertanyakannya. Seolah bisa membaca pikiran suaminya, Valerie menambahkan, "Justru ini saatnya, Mas. Tunjukkan ke investor baru itu kalau Mas berani beda. Bukannya Mas bilang, high risk, high reward? Kalau gedungnya sukses besar, mereka juga yang untung. Mas harus tunjukkan visi Mas yang besar." Ego Randy tersentil. Benar juga. Alina dulu selalu mengeremnya. "Kita harus hemat, Mas. Apa itu tidak terlalu boros? Kita harus siapkan dana darurat." Semua pemikiran kecil yang membosankan. Tapi Valerie, dia berbeda. Dia mengerti visinya yang besar. "Kamu jenius, sayang," seru Randy, memeluk istrinya. "Kamu memang inspirasiku. Oke, aku akan perintahkan tim arsitek untuk merevisinya. Kita pakai desainer Milan." Valerie tersenyum penuh kemenangan di balik bahu suaminya. Malam itu, laporannya kepada Pak Tio lebih panjang dari biasanya. Dia baru saja menyetujui revisi desain lobi. Estimasi pembengkakan biaya, 30 miliar. Dia akan mengambil dana talangan jangka pendek sambil menunggu pencairan dana dari Sinar Investama. Namun, di tengah semua euforia itu, ada satu hal kecil yang mengganjal di benak Randy. Sesuatu yang terus kembali menghantuinya di saat-saat tenang. Tawa Alina. Malam itu, ia terbangun sendirian di ruang kerjanya. Valerie sudah tidur di kamar mereka. Di mejanya, ada tumpukan tagihan kartu kredit perusahaan dan surat peringatan dari beberapa supplier yang pembayarannya mulai tertunda. Dana dari Sinar Investama masih tertahan di Bank Sentral Singapura karena regulasi anti pencucian uang, begitu kata perwakilan mereka. Randy mulai cemas. Ia menuang segelas whisky, mencoba menenangkan sarafnya. Dan tawa itu kembali terngiang. Bukan tawa gila orang depresi. Sekarang, setelah beberapa minggu berlalu, ia mengingatnya dengan lebih jernih. Tawa itu terkendali. Tawa itu geli. Tawa itu meremehkan. Dan kata-katanya, aset yang sangat berharga. Kenapa aset? Kenapa bukan suami atau pria? Kenapa kata itu terdengar seperti istilah bisnis? Randy menggelengkan kepalanya dengan kasar, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak mungkin, gumamnya. Dia itu Alina. Ibu rumah tangga yang bisanya cuma mengatur menu dan merangkai bunga. Dia tidak tahu apa-apa soal bisnis. Dia hanya beruntung bisa menikah denganku. Ia meneguk whiskinya sekali lagi, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ia meraih ponselnya, bukan untuk menelepon bank, tapi untuk melihat foto-foto bulan madunya dengan Valerie. Ia perlu pengingat akan kemenangannya. Ia perlu menenggelamkan suara tawa Alina dengan kemewahan yang ia ciptakan. Sementara di seberang kota,
Di sebuah kantor yang tidak pernah Randy ketahui keberadaannya, Alina sedang menatap layar besar. Di layar itu, terpampang jelas diagram arus kas PT Graha Gemilang yang semakin menipis, daftar utang baru yang diajukan Randy, dan laporan pengeluaran pribadi yang dikirimkan oleh Valerie. Dia menggali kuburnya sendiri dengan sangat cepat. "Nona," kata Pak Tio, berdiri di sampingnya. "Biarkan saja," jawab Alina, matanya sedingin baja. "Pastikan pencairan dana kita tertahan setidaknya 2 minggu lagi. Aku ingin melihat dia benar-benar panik saat para supplier mulai menyegel lokasi proyeknya." Bulan madu telah usai. Gemerlap Paris telah berganti menjadi tumpukan map merah dan kuning di atas meja kerja Randy. Senyum kemenangan yang ia pamerkan di pelaminan kini membeku, digantikan oleh rahang yang mengeras dan kening yang berkerut. Udara di ruang kantornya yang mewah terasa pengap, padahal pendingin ruangan diatur di suhu terendah. Di hadapannya, direktur keuangannya duduk dengan wajah sepucat kertas. "Apa maksudmu, tertahan?" desis Randy, suaranya rendah dan berbahaya. Pihak PT Sinar Investama bilang, masih ada audit internal tambahan dari kantor pusat mereka di Singapura. "Pak," jawab sang direktur, menelan ludah. "Regulasi anti pencucian uang," katanya. "Mereka bilang ini prosedur standar." "Standar?" Randy hampir berteriak. "Sudah 2 minggu sejak penandatanganan. Kontrak itu sudah sah. Kamu tahu berapa tagihan yang menunggu?" Desainer dari Milan itu tidak mau bekerja sebelum down payment lunas. "Marmer Italia yang dipesan Valerie. Ponya sudah aku tanda tangani. Mereka minta pembayaran." "Saya tahu, Pak, tapi..." "Tidak ada tapi," potong Randy. Ia meraih ponselnya, menekan nomor kontak perwakilan Sinar Investama dengan kasar. "Halo, ini Randy dari Graha Gemilang. Di mana uang saya? Saya tidak peduli dengan birokrasi konyol kalian." Kontrak bilang. Suara di seberang telepon terdengar tenang, hampir seperti mesin. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak Randy. Kami sedang mengusahakannya. Namun, kami juga menerima laporan adanya revisi desain besar-besaran di area lobi yang belum diinformasikan sebelumnya. Hal ini sedikit mengubah profil risiko proyek." Jantung Randy serasa jatuh ke perut. Revisi lobi. Ide brilian dari Valerie. Itu hanya penyesuaian estetika. Untuk menaikkan nilai jual. Itu tidak mengubah apa-apa. Bagi tim analis kami, itu mengubah segalanya, Pak. Anggaran membengkak 30 miliar. Mohon bersabar. Kami akan rapatkan kembali. Klik. Panggilan ditutup. Randy membanting ponselnya ke meja. Sialan. Sialan. Di seberang kota, di puncak Menara Sastra Wijaya, Alina mendengarkan rekaman percakapan itu dari speaker di ruangannya. Pak Tio berdiri diam di sampingnya. "Dia mulai berdarah," kata Pak Tio datar. "Belum cukup," jawab Alina, matanya terpaku pada layar di depannya, yang menampilkan data real-time kondisi keuangan PT Graha Gemilang. Valerie mengirim laporan tadi pagi. Dia baru saja meyakinkan Randy untuk mengambil pinjaman jangka pendek berbunga tinggi dari rentenir korporasi untuk menutupi down payment desainer Milan, menjaminkan 2 ruko pribadinya. Dia menggali lubangnya semakin dalam. "Nona." Tentu saja. Egonya tidak akan membiarkan proyeknya terlihat gagal di depan istri barunya. Dia lebih baik berutang daripada terlihat lemah. Alina menatap Pak Tio. "Kapan tagihan marmer itu jatuh tempo?" 3 hari lagi, Nona. Kontraktornya tidak akan memberi perpanjangan waktu. Itu adalah po yang tidak bisa dibatalkan. Dendanya 50% dari nilai kontrak. Alina tersenyum. Senyum yang dingin. Tepat 3 hari lagi. Tepat di hari di mana dia harus membayar utang rentenir itu. Ia menarik napas dalam-dalam. "Waktunya." "Anda yakin, Nona?" "Sangat yakin. Kirimkan surat resminya sekarang, Pak Tio." "Eksekusi." Pak Tio mengangguk. "Baik, Nona. Atas alasan apa?" "Gunakan alasan yang dia berikan pada kita. Revisi desain sepihak yang sembrono,
peningkatan profil risiko yang tidak dapat diterima, dan kegagalan uji tuntas. Batalkan perjanjian investasi PT Sinar Investama dengan PT Graha Gemilang. Efektif segera. 2 jam kemudian, sebuah email resmi mendarat di kotak masuk Randy. Saat itu, ia sedang memarahi manajer proyeknya di lokasi pembangunan. Ponselnya bergetar. Ia membukanya dengan jengkel, mengira itu tagihan lain. Matanya membaca baris subjek, pemberitahuan resmi, pembatalan perjanjian investasi, PT Sinar Investama OPT Graha Gemilang. Dunia Randy runtuh. Bukan hanya retak, tapi hancur berkeping-keping dalam 1 detik. Kakinya lemas. Ia harus berpegangan pada pilar yang setengah jadi agar tidak jatuh. Tidak mungkin. Ini jebakan. Email itu terasa seperti surat kematian. Seluruh dana yang ia harapkan, triliunan rupiah, lenyap begitu saja. Tapi utang-utangnya tidak lenyap. Utang desainer Milan. Utang marmer Italia. Utang rentenir. Utang supplier lokal yang sudah tertunda 2 bulan. Semuanya tiba-tiba menuntut untuk dibayar di saat yang bersamaan. Arus kas perusahaannya tidak hanya berantakan. Arus kasnya menguap. Pak Randy, Anda tidak apa-apa? Tanya manajer proyeknya. Melihat wajah bosnya pucat pasi seperti mayat. Randy tidak menjawab. Ia tersandung kembali ke mobilnya. Memerintahkan sopirnya untuk kembali ke kantor dengan suara gemetar. Begitu sampai di ruangannya, ia mengunci pintu dan menghancurkan apa saja yang bisa ia raih. Maket Prestige Tower yang ia banggakan, ia lempar ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Kabar buruk menyebar dengan cepat. Pembatalan investasi sebesar itu tidak bisa dirahasiakan lama. Para supplier yang tadinya masih mau menunggu, kini panik. Mereka serentak mengirimkan somasi. Telepon di kantornya berdering tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, langkah kedua sang ratu dimulai. Pak Tio, kata Alina, masih dari singgasananya yang tenang. Berita pembatalan ini pasti akan sampai ke lantai bursa besok pagi. Para investor retail akan panik. Mereka akan menjual saham Graha Gemilang. Sudah kami antisipasi, Nona. Sahamnya pasti akan anjlok. Aku tidak mau itu hanya anjlok. Aku mau itu hancur, kata Alina. Bocorkan informasi tambahan ke beberapa jurnalis finansial yang kita pelihara. Informasikan bahwa PT Graha Gemilang tidak hanya gagal mendapatkan pendanaan, tapi juga terancam gagal bayar utang jangka pendeknya. Beri mereka petunjuk tentang pinjaman berbunga tinggi itu. Biarkan pasar tahu bahwa perusahaan itu diambang kebangkrutan. Pak Tio tersenyum tipis. Sebuah dorongan kecil dari tebing. Tepat. Dan saat semua orang panik menjual, lanjut Alina, matanya berkilat. Saat harga sahamnya menjadi sampah, gunakan 3 perusahaan perantara kita. Mulai beli. Sapu bersih setiap lembar yang ada di pasar. Aku tidak mau Randy menyadarinya. Lakukan secara perlahan tapi konsisten. Aku ingin kita menjadi pemegang saham minoritas terbesar sebelum akhir bulan. Keesokan paginya, lantai bursa dibuka dengan pembantaian. Saham PT Graha Gemilang, GGML, langsung anjlok 10% di menit pertama. Headline berita finansial berteriak. PT GGML diambang kebangkrutan? Proyek Prestige Tower mangkrak total. Randy menatap layar monitor di ruangannya dengan nanar. Kekayaannya, nilai perusahaannya, menguap triliunan rupiah dalam hitungan jam. Para pemegang saham lain meneleponnya, mencaci makinya. Ia mencoba mencari dana talangan ke bank-bank lain, tapi namanya sudah masuk daftar hitam. Terlalu berisiko. Tidak ada yang mau menyentuh perusahaan yang sekarat. Ia kelimpungan. Ia putus asa. Ia terpojok. Di tengah keputusasaan itu, ia sendirian di kantornya yang gelap, hanya ditemani lampu meja. Ia menuang gelas whisky ketiga. Dan tawa itu kembali. Tawa Alina di hari pernikahannya. Tawa yang renyah dan penuh kemenangan. Aset yang sangat berharga. Jantungnya berdebar. Tiba-tiba, tawa itu tidak lagi terdengar seperti tawa orang gila. Tawa itu terdengar seperti ejekan seorang pemenang. Tidak,
Gumam Randy pada dirinya sendiri, menggelengkan kepala dengan keras. Tidak mungkin. Dia hanya wanita bodoh. Dia tidak tahu apa-apa. Ini semua hanya nasib buruk. Kebetulan. Ya, kebetulan. Namun, untuk pertama kalinya, ia tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Di luar sana, di pasar saham yang kejam, perusahaan perantara milik Alina diam-diam terus membeli, keping demi keping, sisa-sisa kerajaan Randy yang sedang runtuh. 3 minggu telah berlalu sejak pembatalan investasi Sinar Investama. 3 minggu yang terasa seperti 3 tahun neraka bagi Randy. Penthouse mewah yang ia beli untuk Valerie, yang seharusnya menjadi istana cinta mereka, kini terasa seperti penjara yang dingin dan sunyi. Tawa renyah dan pujian manja dari Valerie telah berganti menjadi helaan napas panjang dan wajah cemberut yang tersembunyi. Kemewahan masih mengelilingi mereka. Karya seni mahal di dinding, furnitur impor. Namun kini semua itu terasa seperti dekorasi di sebuah kapal yang sedang tenggelam. Masalah pertama dimulai dengan hal sepele. Sebuah kartu kredit. Valerie, yang sedang mencoba menghibur dirinya dengan berbelanja online, mendapati kartu black card utamanya ditolak. Dana tidak mencukupi. Ia keluar dari kamar riasnya, gaun tidur sutranya menyapu lantai marmer, menghampiri Randy yang sedang berdiri di depan jendela raksasa, menatap kosong kegemerlap lampu kota. Sudah berjam-jam suaminya itu hanya berdiri di sana, ponsel menempel di telinga, bergantian antara memohon, mengancam, dan membentak para kreditur. "Mas," panggil Valerie. Suaranya masih dibuat semanis mungkin, namun ada nada kesal yang tidak bisa disembunyikan. Kartunya ditolak. Memalukan sekali. Aku lagi mau check out barang. Masa limitnya habis? Tolong diurus. Ya. Randy tidak bergerak selama beberapa detik. Punggungnya kaku. Ia perlahan memutar tubuhnya. Wajah yang dilihat Valerie bukan lagi wajah pangeran tampan yang memujanya. Wajah itu kuyu. Matanya merah karena kurang tidur, dan rahangnya mengeras karena amarah yang tertahan. Prang! Randy membanting gelas whisky di tangannya ke dinding. Cairan ambar dan pecahan kaca berhamburan ke lantai marmer yang mahal. Valerie menjerit kaget, mundur selangkah. "Limit?" teriak Randy. Suaranya serak dan meledak. "Kamu masih mikirin limit kartu kredit di saat aku hampir gila?" Ini adalah pertama kalinya Randy membentaknya. Topeng suami yang sabar dan pemuja itu retak berkeping-keping. "Mas, kamu apa-apaan sih?" balas Valerie. Kini nada manjanya hilang total, digantikan oleh suara melengking yang kaget dan marah. "Kamu bikin aku takut." "Takut?" Randy tertawa. Tawa yang kering dan pahit. "Kamu seharusnya takut. Kita bisa kehilangan semuanya. Valerie, semuanya. Dan kamu masih sibuk belanja." "Loh, kok jadi aku yang salah?" semprot Valerie, tidak mau kalah. "Selama ini Mas yang manjain aku. Mas yang bilang, habiskan saja. Sayang, uang Mas nggak akan habis. Kenapa sekarang Mas jadi perhitungan begini?" "Karena dulu aku punya investor," raung Randy, maju selangkah, menunjuk wajah Valerie dengan jarinya yang gemetar. "Dan sekarang aku nggak punya apa-apa. Gara-gara ide gilamu soal lobi sialan itu. Marmer Italia. Desainer Milan. Kamu pikir aku ini siapa? Raja Midas yang bisa mengubah batu jadi emas." Mata Valerie membelalak. Ia tidak percaya dirinya disalahkan. "Jangan bawa-bawa itu, Mas. Aku cuma kasih ide. Mas yang setuju. Mas yang tanda tangan. Mas yang bilang itu, visi besar, seorang jenius. Mas yang bilang aku inspirasimu, nggak kayak Alina yang pikirannya sempit." Nama itu, nama Alina, menggantung di udara di antara mereka. Beracun. Randy terdiam sejenak. Wajahnya berubah dari merah pada menjadi pucat. "Jangan sebut nama itu," desisnya. Tapi Valerie sudah terlanjur marah. Ketakutannya akan kemiskinan, bayangan masa lalunya yang terlilit utang, kini kembali menghantuinya. Dan rasa takut itu berubah menjadi amarah. "Kenapa? Malu. Mas malu karena lebih milih aku. Tapi sekarang Mas bangkrut." "Valerie,
Cukup. Enggak, pekik Valerie. Air matanya mulai menggenang. Tapi itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata frustrasi. Mas menikahiku karena apa? Mas pamerin aku ke semua orang. Mas bilang aku sepadan karena aku cantik. Aku ngerti kemewahan. Aku bisa diajak bicara bisnis. Sekarang apa? Saat bisnis Mas hancur. Mas mau nyalahin aku? Mas mau bilang aku materialistis? Aku nggak mau tahu, Mas. Aku nggak mau hidup susah lagi. Aku nggak mau kembali ke kehidupanku yang dulu. Mas sudah janji. Randy menatap wanita di hadapannya. Wanita yang ia puja-puja, yang ia kira adalah malaikatnya. Kini, di balik riasan yang sempurna itu, ia hanya melihat seorang wanita yang panik dan serakah. Sama serakahnya dengan dirinya. Janji kemewahan adalah lem yang merekatkan mereka. Dan kini lem itu mulai mengering. Valerie terisak. Tapi lebih karena marah daripada sedih. Ia berbalik, berlari ke kamar tidur mereka, dan membanting pintunya keras-keras hingga seluruh penthouse seakan bergetar. Randy ditinggal sendirian di ruang tamu yang berantakan. Pecahan kaca bertebaran di kakinya. Ia terhuyung ke sofa, menjatuhkan dirinya. Keheningan yang tercipta setelah ledakan amarah itu terasa 1000 kali lebih menakutkan. Tidak ada lagi pujian. Tidak ada lagi pelukan menenangkan. Hanya ada pintu kamar yang tertutup rapat. Dan di dalam keheningan itulah, suara itu kembali. Hahaha, tawa Alina. Kali ini, tawa itu tidak lagi terdengar samar. Tawa itu begitu jernih di dalam benaknya. Seolah Alina sedang berdiri di sudut ruangan, menertawakannya. Menertawakan kehancurannya. Raudy memegangi kepalanya. Dia sudah gila, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Perempuan gila. Tapi sebuah pikiran baru yang mengerikan mulai merayap masuk ke dalam benaknya. Sebuah pikiran yang begitu mustahil, namun menolak untuk pergi. Tawa di pelaminan. Tepat setelah sinar investama menjanjikan dana. Pembatalan mendadak. Tepat setelah aku menghabiskan semua uangku untuk pernikahan dan revisi desain. Rangkaian waktunya terlalu sempurna, terlalu terencana. Tidak, bisik Randy pada ruangan yang kosong. Tidak mungkin. Dia, Alina, dia itu bodoh. Dia tidak tahu apa-apa soal bisnis. 10 tahun dia cuma urus rumah. Tapi, sebuah suara kecil di dalam kepalanya bertanya, "Apa kamu yakin?" Randy mencoba mengingat-ingat. Apa yang sebenarnya ia ketahui tentang Alina? Ia mengenalnya sebagai Alina, pecinta seni. Ia tahu ayahnya pengusaha, tapi tidak pernah bertanya seberapa besar. Cukup berada, begitu kata Alina dulu. Ia tidak pernah peduli. Ia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, dengan ambisinya. Ia menganggap ketidaktertarikan Alina pada bisnisnya sebagai kebodohan. Aset yang sangat berharga. Kata-kata itu kembali terngiang. Aset. Bukan, suami. Istilah bisnis. Sebuah firasat dingin menjalar di punggung Randy. Firasat bahwa selama 10 tahun, ia mungkin tidak sedang hidup dengan seorang istri yang penurut. Ia mungkin sedang tidur di samping seorang ratu yang menyamar. Bagaimana jika aku tidak pernah benar-benar mengenalnya? Kepanikan yang berbeda, yang lebih dalam dari sekadar kebangkrutan, mulai mencengkeram hatinya. Jika Alina sepintar itu, jika ini semua adalah rencananya, maka dia tidak hanya akan bangkrut. Dia akan dihancurkan. Randy bangkit. Tangannya gemetar hebat, bukan lagi karena marah, tapi karena takut. Ia mengambil ponselnya, mengabaikan puluhan panggilan tak terjawab dari bank. Ia mencari sebuah kontak lama di direktorinya. Seseorang yang ia gunakan beberapa tahun lalu untuk melacak mitra bisnis yang curang. Jarinya menekan tombol panggil. "Halo, Dharma?" Katanya, suaranya parau. "Masih bekerja sebagai detektif swasta?" Suara di seberang mengiyakan. Aku punya pekerjaan untukmu," lanjut Randy, menelan ludah. "Pekerjaan yang sangat rahasia. Aku mau kamu cari tahu semua, segalanya, tentang mantan istriku. Alina." "Ya, Alina Sastrawijaya."
Aku mau tahu latar belakang keluarganya, siapa orang tuanya, apa aset mereka, apa aktivitasnya setahun terakhir. Semuanya. Dharma. Aku tidak mau ada satu hal pun yang terlewat. Ia menutup telepon. Ia menatap pintu kamar yang tertutup rapat, di mana istri barunya sedang merajuk. Lalu ia menatap keluar jendela, ke arah kota yang gelap. Perang di perusahaannya sudah cukup membuatnya hancur. Tapi ia baru sadar, musuh yang sebenarnya mungkin bahkan belum ia ketahui wujudnya. Hari-hari berlalu dalam kabut yang mencekik. Randy tidak lagi menghitung kerugiannya dalam miliaran. Ia menghitungnya dalam jam. Berapa jam lagi sebelum ban menyita penthouse-nya? Berapa jam lagi sebelum para supplier datang dengan preman untuk mengambil paksa aset kantornya? Kantornya kini terasa seperti kuburan. Sebagian besar karyawan sudah tidak masuk, sadar bahwa gaji mereka tidak akan pernah turun. Hanya tersisa beberapa staf loyal, atau bodoh, yang masih mondar-mandir di koridor yang sepi, membereskan berkas seolah-olah keajaiban akan datang. Telepon di ruangannya sudah berhenti berdering. Itu pertanda yang lebih buruk daripada dering tagihan. Itu artinya para kreditur sudah menyerah menagih, dan beralih ke jalur hukum. Surat-surat somasi menumpuk di mejanya, belum dibuka. Valerie sudah 3 hari tidak pulang. Setelah pertengkaran hebat mereka malam itu, ia mengemasi 3 koper berisi tas-tas bermereknya dan pergi ke rumah ibunya, atau mungkin ke apartemen temannya. Ia tidak menjawab telepon Randy. Panggilan yang tadinya penuh kemarahan, kini berubah menjadi panggilan putus asa. Randy sendirian. Benar-benar sendirian di tengah runtuhan kerajaan yang ia bangun dengan kesombongannya. Ia duduk di kursi kebesarannya, menatap maket Prestige Tower yang sudah ia hancurkan. Potongan-potongan akrilik itu berserakan di karpet, seperti simbol mimpinya yang remuk. Ia belum mandi, kemejanya kusut, dan aroma whisky yang basi menguar dari napasnya. Ia sedang menunggu. Menunggu panggilan dari Dharma, sang detektif swasta. Panggilan itu menjadi satu-satunya pelampung di lautan keputusasaannya. Ia perlu tahu. Ia harus tahu. Entah untuk mencari kambing hitam, atau sekadar untuk memuaskan rasa penasaran mengerikan yang kini menggerogoti jiwanya. Tawa Alina sudah menjadi teman setianya. Tawa itu tidak lagi terngiang, tapi menetap. Hahaha, aset yang sangat berharga, hahaha. Ponselnya di atas meja bergetar. Bukan panggilan, hanya pesan singkat. Dari Valerie. Mas, aku nggak bisa kayak gini. Pengacara keluargaku akan segera hubungi kamu. Kayaknya kita nggak bisa lanjut. Maaf. Randy menatap pesan itu tanpa ekspresi. Seminggu yang lalu, pesan ini mungkin akan membuatnya marah. Tapi sekarang, ia tidak merasakan apa-apa. Mati rasa. Istri yang ia puja-puja, yang ia menangkan dari Alina, mencampakkannya begitu saja di saat pertama ia jatuh. Ironi ini begitu pahit. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk menertawakannya. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini, sebuah panggilan. Nama, Dharma, tertera di layar. Jantung Randy serasa berhenti berdetak. Ia menatap layar itu selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo. Suaranya serak. Pak Randy. Sapa suara di seberang. Suara Dharma terdengar serius, nyaris tegang. Saya sudah mendapatkan temuannya. Dan, Pak, ini lebih besar dari yang saya bayangkan. Apa maksudmu? Tanya Randy, mencoba menegakkan duduknya. Saya mulai dari perusahaan Bapak, PT Graha Gemilang. Seperti yang kita tahu, sahamnya hancur. Tapi ada yang aneh, Pak. Di tengah kepanikan jual, ada yang menampung, memborongnya diam-diam. Randy mengerutkan kening. Siapa? Pesaing? Hendrawan? Atau grup Sinar Mas? Itu adalah nama-nama yang ia takuti. Bukan, Pak. Jauh lebih rapi dari itu. 3 perusahaan cangkang yang namanya tidak dikenal. PT Mutiara Senja, PT Angkasa Biru, dan PT Tiga Berlian. Mereka membeli dalam porsi-porsi kecil tapi konsisten selama 3 minggu terakhir. Seolah mereka tahu persis kapan harga akan menyentuh titik terendah.
Randy merasa dingin. Apa? Apa hubungan mereka dengan Alina? Awalnya saya kira tidak ada. Pak, perusahaan-perusahaan itu terdaftar di luar negeri. Tapi saya terus gali. Saya tarik benang merahnya. Ketiga perusahaan cangkang itu, ternyata anak perusahaan dari satu induk investasi yang sama. Sebuah perusahaan induk raksasa yang sangat tertutup. Namanya Sastrawijaya Group. Napas Randy tercekat. Sastrawijaya, nama itu, nama belakang Alina. Tepat, Pak. Suara Dharma terdengar berat. Saya cek data kependudukan mantan istri Bapak. Nama lengkap di akta kelahirannya. Alinara Sastrawijaya. Satu-satunya putri dan pewaris tunggal dari almarhum Harjono Sastrawijaya. Randy merasa ruangan di sekelilingnya berputar. Harjono Sastrawijaya? Maksudmu dia? Harjono adalah legenda. Seorang konglomerat tua yang fotonya hampir tidak pernah ada di media, yang kekayaannya disebut-sebut setara dengan gabungan 3 konglomerat terkaya di negeri ini. Tapi ia sudah lama pensiun, menghilang dari publik. Benar, Pak. Dan setelah beliau pensiun, semua aset semua kendali dialihkan ke putrinya, ke Nona Alinara, mantan istri Bapak. Selama 10 tahun ini, dialah yang memegang kendali Sastrawijaya Group secara rahasia, melalui orang-orang kepercayaannya. Gelas kosong di tangan Randy jatuh dari genggamannya, pecah di lantai, tapi ia tidak mendengarnya. Telinganya berdengung. Alinanya yang penurut, yang bisanya hanya bertanya, "Mas, malam ini mau makan apa?" Yang menunduk malu saat ia meremehkannya di depan teman-temannya. Yang menangis saat ia membentaknya karena hal kecil. Dan PT Sinar Investama? Tanya Randy, suaranya nyaris berbisik. Saya cek juga. Jawab Dharma. PT Sinar Investama adalah anak perusahaan Sastrawijaya Group yang khusus bergerak di investasi berisiko tinggi. Semuanya terhubung. Pak, semuanya mengarah kembali padanya. Telepon ditutup. Randy tidak tahu siapa yang menutupnya. Ia terdiam mematung. Ponsel masih menempel di telinga. Badai kenyataan itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ini bukan nasib buruk. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah pembantaian yang dirancang dengan presisi seorang ahli bedah. Ia teringat malam saat ia meremehkan Alina soal riset pasar. Ia teringat saat ia menertawakan Alina yang tidak mengerti bisnis besar. Ya Tuhan, 10 tahun ia hidup dengan seorang ratu, seorang jenius strategi, dan ia memperlakukannya seperti pelayan bodoh. 10 tahun, Alina mengamatinya, mempelajari setiap kelemahannya, setiap kesombongannya, setiap kecerobohannya. Ia tidak menikahi seorang wanita naif. Ia menikahi seorang predator yang sedang sabar menunggu mangsanya lengah. Tawa di pelaminan itu. Hahaha. Sekarang tawa itu memiliki arti baru. Itu bukan tawa orang gila. Itu adalah tawa seorang pemenang di garis finish. Tawa seorang sutradara yang melihat aktornya memainkan peran persis seperti yang ada di naskah. Alina tidak tertawa melihat Valerie. Alina tertawa melihatnya. Menertawakan kebodohannya yang baru saja menikahi umpan yang disiapkan Alina untuknya. Menertawakan kebodohannya yang menandatangani surat kematian bisnisnya sendiri. Tepat sebelum hari pernikahannya. Aset yang sangat berharga. Tentu saja. Dia adalah aset. Aset yang akan segera dilikuidasi. Di tengah keheningan yang memekakan itu, pintu ruangannya diketuk. Sekretarisnya yang berwajah pucat masuk tanpa menunggu jawaban. Pak Randy, maaf, ada kurir lagi. Surat resmi dari Dewan Komisaris. Sepertinya penting sekali. Ia meletakkan sebuah amplop tebal berlogo perusahaan di atas meja, lalu buru-buru pergi, seolah takut berada di dekat bosnya yang sudah seperti mayat hidup. Dengan tangan yang gemetar hebat hingga ia nyaris tidak bisa merobek amplop, Randy membukanya. Isinya adalah sebuah panggilan untuk rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Permintaan rapat itu diajukan oleh PT Mutiara Senja, PT Angkasa Biru, dan PT Tiga Berlian, yang secara kolektif
kini menguasai 51% saham PT Graha Gemilang. Mata Randy melompat ke bagian agenda rapat. Agenda 1. Pemberhentian dengan tidak hormat seluruh anggota direksi yang sedang menjabat. Agenda 2. Pengangkatan Dewan Direksi baru. Dia tidak hanya bangkrut. Dia tidak hanya kehilangan perusahaan. Dia baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Dipecat. Dilenyapkan. Dia menatap surat itu. Lalu menatap keluar jendela. Dia tidak marah. Dia tidak sedih. Perasaan yang kini menguasainya adalah sesuatu yang jauh lebih purba. Ketakutan. Ketakutan murni terhadap seorang wanita yang ia pikir ia kenal. Namun ternyata adalah orang paling asing dan paling berbahaya yang pernah ia temui. Randy tidak tahu sudah berapa lama ia duduk di kursinya yang kini terasa seperti tahta duri. Mungkin berjam-jam. Mungkin 1 hari penuh. Waktu telah kehilangan maknanya. Di tangannya, tergenggam erat surat panggilan RUPSLB. Kertas itu sudah lecek, basah oleh keringat dingin dari telapak tangannya. Setiap huruf di dalamnya terasa membara, mencap otaknya dengan satu kata, tamat. Pikirannya berputar kembali ke laporan Dharma. Alinara Sastrawijaya. Sastrawijaya Group. Sinar Investama. 3 perusahaan cangkang. Semuanya adalah dia. Alina. Bayangan 10 tahun pernikahan mereka berkelebat di depan matanya. Kini dalam sudut pandang yang baru dan menakutkan. Saat Alina diam-diam mengamatinya rapat di ruang kerja. Saat Alina bertanya, iseng, tentang rekan bisnisnya. Saat Alina tersenyum lembut ketika ia meremehkan analisisnya. Selama ini ia mengira sedang diawasi oleh seorang istri yang patuh. Nyatanya, ia sedang diobservasi oleh seorang ahli strategi yang sedang memetakan kelemahannya. Perasaan takut itu begitu mencekik, membuat perutnya mual. Ia telah membangun citra dirinya sebagai pria sukses yang memegang kendali, yang mencampakkan istri bodohnya demi wanita yang lebih sepadan. Kini kenyataan menghantamnya. Ia hanyalah seekor tikus arogan yang menari-nari di dalam labirin yang dibangun megah oleh wanita yang ia buang. Lalu, sebuah pikiran lain menghantamnya. Sebuah kepingan yang belum pas. Valerie. Jika Alina adalah dalangnya, lalu Valerie apa? Sebuah kebetulan yang menguntungkan bagi Alina? Atau, tawa di pelaminan itu kembali terngiang. Alina tidak hanya menertawakannya. Ia juga menatap Valerie. Dan Valeria, sekarang ia ingat. Valerie terlihat pucat pasi. Gugup. Ketakutan. Bukan sekadar canggung bertemu mantan istri, tapi ketakutan yang murni. Aset yang sangat berharga. Kata-kata Alina saat menggenggam tangan Valerie. Jaga dia baik-baik. Randy merasakan gelombang rasa dingin yang baru. Tidak, bisiknya. Jangan bilang. Rasa panik yang baru. Yang lebih memalukan, mencengkeramnya. Ia menyambar ponselnya. Tangannya begitu gemetar hingga ia salah menekan nomor Dharma 2 kali. Dharma! Teriaknya begitu panggilan tersambung. Suaranya parau. Aku belum selesai. Wanita itu. Valerie. Istri baruku. Cari tahu soal dia. Aku mau tahu dari mana dia dapat uang. Aku mau tahu rekening banknya. Aku mau tahu siapa dia sebenarnya. Pak Randy, tenang, Pak. Suara Dharma terdengar kaget. Aku bayar 2 kali lipat. Aku tidak peduli. Aku harus tahu sekarang. Ia membanting telepon itu. Ia mulai mondar-mandir di ruangannya yang berantakan. Seperti singa yang terluka di dalam kandang. Ia tidak hanya dikalahkan. Ia curiga ia telah dipermainkan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Dikalahkan berarti ia kalah dalam pertarungan yang adil. Dipermainkan berarti ia tidak pernah ikut bertarung sama sekali. Ia hanyalah badut di dalam sirkus milik Alina. Ia tidak perlu menunggu lama. Dharma, yang sepertinya sudah menduga akan ada permintaan lanjutan, telah menyiapkan data pendukung. Dalam 1 jam, sebuah email masuk. Isinya bukan laporan panjang. Isinya hanya 1 lembar lampiran rekening koran. Rekening atas nama Valerie Adhisti. Mata Randy memindai deretan angka itu. Dan di sanalah ia menemukannya.
3 bulan lalu. Tepat 1 minggu sebelum ia dan Valerie, secara tidak sengaja, bertemu di pameran seni malam itu. Sebuah transfer dana masuk. Jumlahnya, 5 miliar rupiah. Keterangan pengirim, Tuan T. Jantung Randy serasa dicabut paksa dari dadanya. 5 miliar. Pertemuan mereka. Pameran seni itu. Senyum malu-malunya. Semua tatapan kagumnya. Semuanya palsu. Semuanya telah dibeli. Pesan singkat dari Valerie tadi pagi, yang memutuskan hubungan mereka, kini terasa seperti tamparan terakhir. Kontraknya sudah selesai. Pekerjaannya sudah beres. Rasa takut yang tadi ia rasakan lenyap, digantikan oleh sesuatu yang lebih pekat dan gelap. Amarah? Bukan. Ini adalah kehampaan yang membara. Ia harus melihat wajah wanita itu. Ia harus mendengarnya langsung dari mulut penipu itu. Ia menyambar kunci mobilnya, mengabaikan fakta bahwa bensin mobil sportnya mungkin sudah hampir habis dan ia tidak punya uang untuk mengisinya. Ia melaju seperti orang kesetanan, membelah jalanan, tidak peduli pada klakson atau makian. Ia tahu alamat rumah Ibu Valerie, tercantum di dokumen pernikahan mereka. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, kontras dengan gaya hidup mewah yang selalu Valerie pamerkan. Ia tiba di depan rumah mungil berpagar besi itu, membanting pintu mobilnya. Tanpa basa-basi, ia menggedor pagar itu dengan brutal. "Valerie, keluar kamu! Valerie!" Seorang wanita paruh baya, Ibu Valerie, keluar dengan wajah ketakutan. "Cari siapa, Mas?" "Valerie ada? Aku suaminya," bentak Randy. Pintu rumah terbuka sedikit, dan wajah Valerie yang sembab muncul dari baliknya. Ia tampak kaget melihat Randy. Bukan kaget karena kemunculannya, tapi kaget melihat kondisi Randy. Pria yang ia kenal necis dan arogan itu kini terlihat seperti gelandangan. Kusut, mata merah, dan napasnya bau alkohol. "Mas, mau apa lagi ke sini?" tanya Valerie, suaranya gemetar. "Aku kan sudah bilang." Randy tidak menjawab. Ia mendorong pagar itu hingga terbuka, melangkah masuk, dan mencengkeram lengan Valerie. "Mas, sakit. Lepasin." 5 miliar, desis Randy. Matanya menatap tajam ke mata Valerie, membuatnya ketakutan. 5 miliar rupiah. 1 minggu sebelum kita ketemu. "Siapa, Tuan T? Valerie? Siapa dia?" Wajah Valerie langsung berubah pucat pasi, lebih pucat daripada saat ia di pelaminan. Ini adalah pertanyaan yang tidak pernah ia duga akan keluar dari mulut Randy. Ia mengira Randy hanya seorang pecundang sombong yang bangkrut. Ia tidak tahu Randy akan menggali sedalam ini. Aku nggak ngerti maksud kamu, Mas." "Jangan bohong," raung Randy, mendorong Valerie ke dinding teras. "Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu soal Alina. Aku tahu soal Sastra Wijaya. Aku tahu Sinar Investama. Aku tahu perusahaanku hancur. Sekarang aku tanya sekali lagi, siapa yang membayarmu?" Mendengar nama Alina disebut, pertahanan terakhir Valerie runtuh. Ia tahu permainan ini sudah benar-benar berakhir. Ia terisak, melorot ke lantai. Tangisnya meledak dengan histeris. Tangis yang bukan lagi pura-pura. "Maaf, Mas, maaf. Maaf." Randy tertawa. Tawa yang terdengar seperti lolongan kesakitan. "Jelaskan." Di teras rumah yang sederhana itu, dengan disaksikan ibunya yang gemetar ketakutan dari balik pintu, Valerie mengaku. Ia menceritakan segalanya. Tentang utang judinya yang menumpuk hingga miliaran. Tentang para penagih utang yang mengancam akan menyakiti keluarganya. Lalu, suatu hari, seorang pria parubaya yang rapi dan tenang, Pak Tio, Randy langsung tahu, mendatanginya. Pria itu menawarinya sebuah kesepakatan. Lunasi semua utangnya, ditambah bonus 5 miliar tunai. Tugasnya, aku disuruh mendekati Mas. Isak Valerie. Aku diberitahu semua kesukaan Mas. Pameran seni, anggur mahal, pujian. Jadi, pertemuan kita. Itu diatur, Mas. Pria itu yang mengaturnya.
Aku disuruh untuk membuat Mas jatuh cinta. Membuat Mas terobsesi. Membuat Mas merasa jadi raja. Dan menikah. Ya, dia bilang tujuannya adalah pernikahan. Aku harus mendorong Mas untuk menceraikan Mbak Alina secepat mungkin. Dan setelah menikah, aku disuruh. Disuruh apa? Membuat Mas boros. Teriak Valerie putus asa. Aku disuruh memancing Mas menghabiskan uang perusahaan. Ide lobi itu. Ide marmer Italia, pria itu yang menyuruhku membisikannya ke Mas. Dia bilang Mas itu sombong dan gampang dipengaruhi pujian. Dia bilang Mas pasti akan setuju. Randy membeku. Jadi, bahkan kehancurannya pun sudah dirancang. Ia bukan hanya jatuh karena kesombongannya sendiri. Ia didorong jatuh. Dan Mbak Alina di pernikahan. Lanjut Valerie, gemetar hebat. Aku takut sekali. Saat dia tertawa, aku tahu dia tahu. Dia menatapku. Mas, tatapannya seolah bilang, pekerjaanmu bagus, anjing kecil. Dia tahu aku cuma umpan. Dia tahu segalanya. Randy melepaskan cengkeramannya. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah. Ia menatap wanita yang menangis di lantai itu. Wanita yang ia puja. Wanita yang ia bela di depan Alina. Wanita yang menjadi simbol kemenangannya. Dia hanyalah pion. Seorang aktris bayaran dalam drama balas dendam Alina. Randy tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak marah. Tidak sedih. Hanya kosong. Ia telah ditelanjangi bulat-bulat. Lapis demi lapis. Bisnisnya, hartanya, egonya, dan sekarang, bahkan kisah cintanya. Semuanya adalah ilusi yang diciptakan Alina. Ia berbalik, berjalan keluar dari pagar rumah itu. Mas Randy, maafkan aku. Jeritan Valerie terdengar di belakangnya. Randy tidak menoleh. Ia masuk ke mobilnya. Ia duduk terdiam di balik kemudi. Ia menertawakan dirinya sendiri. Bukan tawa keras. Hanya kekahan pelan yang menyedihkan. Ia kalah telak. Ia adalah lelucon terbesar di kota ini. Dan besok adalah hari RUPSLB. Hari eksekusinya. Ruang rapat utama PT Graha Gemilang terasa dingin. Padahal pendingin ruangan sengaja dimatikan. Pagi itu, pukul 10 tepat. Ruangan yang biasanya menjadi saksi kesombongan dan keputusan-keputusan arogan Randy, kini berubah menjadi ruang pengadilan. Para pemegang saham minoritas, yang dulu hanya datang untuk makan-makan enak dan mendengarkan janji-janji manis Randy, kini duduk dengan wajah tegang. Beberapa tampak marah, beberapa tampak putus asa. Mereka adalah orang-orang yang menaruh dana pensiun mereka di perusahaan ini, dan kini nilai investasi mereka tidak lebih berharga dari tisu bekas. Randy datang. Ia hadir. Itu adalah satu-satunya sisa harga diri yang bisa ia kerahkan. Tapi penampilannya jauh dari kata seorang direktur utama. Setelan jas yang ia kenakan kusut, dasinya miring, matanya merah dan cekung. Janggut tipis mulai tumbuh di rahangnya yang dulu selalu mulus. Ia tidak terlihat seperti seorang pemimpin yang kalah perang. Ia terlihat seperti buronan yang tertangkap. Ia duduk di kursi utama di depan meja berbentuk U. Kursi yang dulu ia anggap sebagai tahtanya. Hari ini, kursi itu terasa seperti kursi listrik. Bisikan-bisikan langsung terdengar begitu ia masuk. Lihat dia, beraninya dia masih menunjukkan muka. Dia menghancurkan kita semua. Pencuri. Randy pura-pura tidak mendengar. Ia menatap kosong ke arah layar proyektor di depan. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia sudah membaca surat panggilannya. Ia di sini hanya untuk menyaksikan eksekusinya sendiri. Pengakuan Valerie semalam telah menguras habis sisa-sisa tenaga untuk melawan. Ia sudah mati rasa. Rapat dibuka oleh seorang pengacara berwajah dingin yang tidak ia kenali, mewakili konsorsium pemegang saham mayoritas baru. Selamat pagi. Sesuai dengan panggilan RUPSLB yang telah diterima, kita akan langsung masuk ke agenda pertama, kata pengacara itu, suaranya datar tanpa emosi. Agenda pertama. Pemberhentian dengan tidak hormat seluruh anggota direksi PT Graha Gemilang yang sedang menjabat, atas dasar kegagalan manajemen,
kelalaian yang menyebabkan kerugian finansial besar-besaran, dan dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Gugatan itu begitu telak. Tuduhan itu begitu langsung. Kami membuka sesi tanya jawab sebelum melakukan voting, lanjut si pengacara. Seorang pemegang saham minoritas, bapak tua yang wajahnya penuh keriput, berdiri dengan gemetar. "Tuan Randy," serunya. Suaranya bergetar karena amarah. "Saya menaruh semua uang haji saya di sini. Anda bilang proyek Prestige Tower akan sukses. Anda berjanji. Sekarang semuanya hilang. Kemana uang kami, Tuan Randy?" Randy tidak sanggup menatap mata bapak itu. Ia hanya menunduk. "Jawab, pengecut," teriak yang lain. "Atas dasar apa Anda menggunakan dana perusahaan untuk pernikahan mewah Anda?" Seru yang lain lagi, yang sepertinya sudah membaca bocoran laporan keuangan. Randy tidak bisa menjawab. Apa yang mau ia katakan? Itu jebakan? Saya ditipu istri saya? Saya dipermainkan mantan istri saya? Mereka akan menertawakannya, menganggapnya sudah gila. "Cukup," kata si pengacara dingin. "Saya rasa diamnya Tuan Randy sudah bisa dianggap sebagai jawaban. Kita akan langsung ke pemungutan suara. Yang setuju dengan pemberhentian Tuan Randy dan jajaran direksinya, silakan angkat tangan." Hampir seluruh tangan di ruangan itu terangkat. Para pemegang saham minoritas yang marah, dan tentu saja, perwakilan dari 3 perusahaan cangkang misterius yang memegang 51% suara. Palu diketuk. Agenda pertama disetujui. "Tuan Randy, Anda secara resmi diberhentikan dari jabatan Anda, efektif saat ini juga." Randy memejamkan matanya. "Selesai. Semuanya selesai. Kita lanjut ke agenda kedua," kata pengacara itu. "Pengangkatan Dewan Direksi baru untuk menyelamatkan sisa aset perusahaan. Perwakilan dari konsorsium pemegang saham mayoritas baru akan mengambil alih." Sepertinya beliau sudah tiba. Tepat pada saat itu, pintu utama ruang rapat yang terbuat dari kayu jati solid itu terbuka lebar. Klik, klok, klik, klok. Suara langkah sepatu hak tinggi di lantai marmer menggema di ruangan yang hening itu. Suaranya pelan, terukur, namun setiap ketukannya terdengar seperti dentuman lonceng kematian di telinga Randy. Ia mengangkat kepalanya. Dan di sanalah dia. Wanita yang masuk itu bukan Alina. Bukan mantan istrinya yang sederhana, yang selalu memakai daster saat di rumah, yang selalu menunduk saat ia marahi. Wanita ini adalah Alina Rasa Strawijaya. Ia mengenakan pantsuit berwarna hitam pekat yang dijahit sempurna, memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Rambutnya yang dulu diikat ekor kuda sederhana, kini tertata dalam sanggul modern yang elegan. Riasannya tajam, dan matanya yang dulu selalu menatapnya dengan penuh cinta, kini menatap lurus ke depan dengan kedinginan yang menusuk tulang. Ia diapit oleh 2 orang. Di sebelah kanannya, Pak Tio, berjalan tegap dengan iPad di tangan, wajahnya tenang. Di sebelah kirinya, tim pengacara korporat yang terlihat sangat mahal. Seluruh ruangan gempar. Para pemegang saham saling berbisik. Siapa wanita itu? Cantik sekali, tapi auranya menakutkan. Aku tidak pernah melihatnya. Hanya 1 orang yang membeku. Ia menatap Alina seolah baru melihat hantu. Hantu dari masa lalu yang ia ciptakan, kini bangkit untuk menagih utang. Semua kepingan teka-teki, laporan Dharma, pengakuan Valerie, tawa di pelaminan, kini terwujud dalam sosok wanita yang sedang berjalan anggun ke depan ruangan ini. Alina mengambil tempat di depan, di samping pengacara yang tadi memimpin rapat. Ia berdiri, memegang mikrofon. Ia tidak melihat ke arah Randy. Belum. Ia memindai seluruh ruangan, menatap mata para pemegang saham yang merugi satu persatu. "Selamat pagi." Suaranya terdengar jernih dan kuat melalui speaker, tanpa getaran sedikit pun. "Perkenalkan, saya Alina Rasa Strawijaya. Saya di sini mewakili PT Mutiara Senja, PT Angkasa Biru, dan PT Tiga Berlian. Kami adalah pemegang saham mayoritas baru di perusahaan ini." Randy merasa mual. Ia benar-benar mendengarnya. Ini bukan mimpi buruk. "Saya tahu," lanjut Alina, suaranya kini melembut,
namun tetap tegas. Bapak dan Ibu di sini telah kehilangan banyak. Perusahaan ini, PT Graha Gemilang, memiliki potensi yang luar biasa. Sayangnya, ia berhenti sejenak. Ia dijalankan oleh manajemen yang keliru. Manajemen yang lebih mementingkan ego pribadi daripada kesehatan finansial perusahaan. Mata Alina akhirnya bergerak, mengunci tatapannya tepat ke mata Randy. Randy merasa seluruh udara di paru-parunya tersedot keluar. Tatapan itu, tatapan yang ia lihat di cermin ruang ganti Alina di rumah kontrakan, tatapan yang ia lihat sekilas di pelaminan, tatapan seorang ratu. Manajemen, lanjut Alina. Suaranya kini kembali dingin, setiap katanya ditujukan langsung pada Randy, yang mengira perusahaan adalah celengan pribadinya, yang menggunakan dana investor untuk membiayai pernikahan mewah dan gaya hidup istri baru. Bisikan di ruangan semakin keras. Manajemen yang begitu sombong, hingga meremehkan semua orang di sekitarnya, yang mengira dirinya paling pintar, paling hebat, dan menganggap orang lain bodoh dan tidak sepadan. Randy gemetar. Ini bukan lagi rapat. Ini adalah pengadilan pribadinya. PT Sinar Investama, kata Alina, dan Randy tersentak. Adalah perusahaan kami. Kami sengaja mengajukan tawaran investasi. Itu adalah sebuah tes. Tes untuk melihat apakah direktur utama perusahaan ini memiliki integritas. Apakah dia akan menggunakan dana itu untuk membangun perusahaan, atau untuk memuaskan keserakahannya. Alina tersenyum tipis, senyum yang sama persis seperti di pelaminan. Seperti yang kita semua tahu, dia gagal total dalam tes itu. Alina kemudian berbalik dari Randy, kembali menatap para pemegang saham. Cukup tentang masa lalu. Konsorsium kami masuk bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun kembali. Kami akan menyuntikkan dana segar. Saat Alina mulai memaparkan rencananya, Randy tidak mendengar apa-apa lagi. Ia hanya mendengar tawa di kepalanya. Ia sudah selesai. Ia telah ditelanjangi di depan umum. Perlahan, ia bangkit dari kursinya. Tidak ada yang memperhatikannya lagi. Semua mata kini tertuju pada Alina, pada sang penyelamat baru. Randy berjalan gontai menuju pintu keluar. Saat ia melewati Alina menghentikan pidatonya sejenak. Randy berhenti, memberanikan diri menatap wanita itu untuk terakhir kalinya. Kenapa? Bisiknya, suaranya parau, hanya cukup untuk didengar mereka berdua. Kenapa sejauh ini, Alina? Alina menatapnya, tidak lagi dengan tatapan CEO, tapi dengan tatapan wanita yang pernah ia sakiti. Kamu tidak pernah benar-benar mengenalku, Randy. Jawabnya pelan. Kamu hanya melihat apa yang ingin kamu lihat. Seorang wanita bodoh yang bisa kamu kendalikan. Aku. Pergilah, potong Alina. Suaranya kembali dingin. Pergilah sebelum saya memanggil keamanan untuk mengusir Anda dari properti saya. Properti saya. Kata-kata itu menjadi paku terakhir di peti mati Randy. Ia tersentak, lalu berbalik, dan berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah-langkah orang mati. Pintu tertutup di belakangnya, meredam suara tepuk tangan meriah dari para pemegang saham saat Alina menjanjikan masa depan yang baru. Randy tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di lobi. Kakinya bergerak sendiri, membawanya melewati pintu kaca otomatis, keluar dari gedung yang tadinya adalah miliknya. Udara Jakarta yang panas dan penuh polusi terasa menampar wajahnya, menyadarkannya dari mimpi buruk yang ternyata adalah kenyataan. Ia berdiri tertegun di trotoar, sementara lalu lintas jam makan siang berlalu lalang dengan bisingnya. Orang-orang melewatinya, para karyawan yang bergegas mencari makan, tidak ada satupun yang mengenalinya. Atau mungkin, mereka sengaja tidak mau mengenali sosok yang baru saja dilengserkan itu. Ia berjalan tanpa tujuan. Ponselnya mati kehabisan baterai. Tapi ia juga tidak tahu siapa yang harus dihubungi. Semua kontaknya, teman-teman sosialitanya, rekan-rekan bisnisnya, mereka semua ada di dalam lingkaran kekuasaannya. Sekarang ia tidak punya kuasa. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang pria parubaya yang bangkrut dengan setelan jas kusut. Ia mencoba menelepon Valerie dari telepon umum, hanya untuk mendengar suara operator yang familiar.
Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tentu saja, Valerie sudah menghilang. Pion itu telah menyelesaikan tugasnya dan menguap begitu saja, membawa serta bonus 5 miliarnya, meninggalkan Randy untuk menanggung semua kehancuran sendirian. Seperti yang tertulis di naskah Alina. Langkahnya terhenti di depan sebuah kios koran. Di halaman depan surat kabar bisnis terbesar, sebuah foto besar terpampang. Itu adalah foto Alina yang diambil pagi ini, saat ia melangkah masuk ke ruang rapat. Judulnya terpampang besar-besar, Era Baru PT Graha Gemilang, Alinara Sastrawijaya ambil alih kendali. Di bawahnya, ada foto kecil dirinya yang diambil beberapa bulan lalu, saat ia masih di puncak kesombongannya. Kini diberi keterangan, Randy, mantan dirut, resmi diberhentikan atas dugaan malpraktik manajemen. Ia menatap foto Alina. Wajah itu begitu familiar, namun begitu asing. 10 tahun ia tidur di samping seorang jenius finansial, seorang ratu yang menyamar, dan ia dengan bodohnya mengira wanita itu adalah pelayan. Penyesalan? Bukan. Yang ia rasakan lebih dalam dari itu. Itu adalah rasa malu yang membakar. Rasa malu karena telah begitu buta, begitu arogan, begitu bodoh. Ia bukan dikalahkan oleh pesaing. Ia dihancurkan oleh wanita yang ia anggap remeh. Ia merogoh sakunya. Dompetnya kosong. Kartu-kartunya sudah diblokir semua. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan. Ia menatap jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Hadiah dari ayahnya. Penanda kesuksesan pertamanya. Dengan langkah gontai, ia masuk ke sebuah toko jam bekas di pinggir jalan. Setengah jam kemudian, ia keluar dengan beberapa lembar uang ratusan ribu di tangan, harga yang jauh di bawah nilai jam itu, tapi cukup untuk menyewa kamar motel murah dan membeli sebungkus nasi. Ia harus memulai dari nol, dari titik terendah. Dibayangi oleh tawa seorang wanita yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Sementara itu, di lantai teratas gedung yang baru saja ia tinggalkan, suasananya 180 derajat berbeda. Ruang kantor utama yang dulu beraroma whisky dan cerutu, kini telah dibersihkan. Maket Prestige Tower yang hancur telah dibuang, digantikan oleh sebuah meja bundar besar di tengah ruangan. Udara terasa segar, beraroma bunga lili putih yang baru diletakkan di vas. Alina, atau lebih tepatnya, Alinara, sedang memimpin rapat pertamanya dengan tim manajemen baru. Bukan orang-orang penjilat yang dulu mengelilingi Randy, tapi para profesional muda dan brilian yang ia bawa dari Sastrawijaya Group. Prioritas pertama, kata Alina, suaranya tenang dan tegas, adalah restrukturisasi utang. Hubungi semua supplier. Saya tidak mau ada yang dirugikan. Sastrawijaya Group akan menjamin penuh semua pembayaran yang tertunda. Kita harus memulihkan kepercayaan mereka. Seorang manajer muda mengangguk. Siap, Bu Alinara. Kedua, lanjutnya, beralih ke layar besar di dinding. Proyek Prestige Tower. Saya sudah meninjaunya. Proyek itu adalah mimpi egois yang tidak memiliki studi kelayakan yang matang. Terlalu mewah, terlalu mahal, dan salah sasaran pasar. Jadi, kita hentikan proyeknya, Bu? Tanya manajer proyek yang baru. Tidak, kita rombak total, jawab Alina. Kita ubah konsepnya. Bukan lagi menara mewah untuk segelintir orang. Kita ubah menjadi mixed-use building yang modern dan berkelanjutan. Apartemen dengan harga terjangkau untuk profesional muda, coworking space yang inovatif, dan area hijau di atap. Kita akan buktikan bahwa profitabilitas bisa berjalan seiring dengan manfaat sosial. Timnya menatapnya dengan kekaguman. Visi ini jauh lebih cerdas, lebih relevan, dan lebih manusiawi daripada sekadar membangun monumen kesombongan. Di bawah kepemimpinan Alina, perusahaan yang hampir mati itu seakan mendapat suntikan adrenalin baru. Ia tidak hanya kompeten, ia adalah seorang visioner. Rapat selesai menjelang sore. Satu persatu anggota timnya keluar ruangan dengan semangat baru. Hanya Pak Tio yang tinggal, membereskan beberapa dokumen di meja. Kerja yang sangat baik, Nona, kata Pak Tio. Suaranya mengandung nada bangga yang tulus. Semuanya berjalan sesuai rencana Anda. Rencana kita, Pak Tio,
koreksi Alina lembut. Saya tidak bisa melakukan ini tanpa Anda. Pak Tio tersenyum tipis. Ada satu laporan terakhir. Tuan Randy sudah mengosongkan penthouse-nya. Petugas kami melaporkan dia menjual jam tangannya di toko barang bekas. Alina terdiam sejenak, menatap keluar jendela. Ada kilasan emosi yang sulit diartikan di matanya. Kasihan? Puas? Mungkin sudah lewat. Itu lebih seperti penutupan. Sebuah bab yang akhirnya selesai. Pastikan dia tidak punya akses lagi ke aset perusahaan manapun. Setelah itu, katanya, nasibnya bukan lagi urusan kita. Dia sudah menerima apa yang sepadan dengan perbuatannya. Baik, Nona. Pak Tio mengangguk, lalu permisi keluar ruangan, meninggalkan Alina sendirian. Alina bangkit dari kursinya. Ia berjalan perlahan ke jendela kaca raksasa yang dulu menjadi tempat favorit Randy untuk memandangi kerajaannya. Ia menatap hamparan kota Jakarta yang mulai bermandikan cahaya senja. Langit berwarna oranye keemasan, indah dan penuh harapan. Ia memikirkan tawa yang ia keluarkan di pesta pernikahan itu. Tawa di atas luka. Tawa itu terasa seperti ledakan. Keras, tajam, dan perlu. Itu adalah tawa seorang pejuang yang baru saja mendaratkan pukulan telak. Tapi tawa itu masih terikat pada rasa sakit, pada masa lalu, pada pengkhianatan Randy. Kini, di ruangannya yang sunyi, di atas perusahaan yang telah ia rebut kembali dengan kecerdasannya, ia tidak ingin tertawa seperti itu lagi. Ia memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma lili yang menenangkan. Saat ia membukanya, sebuah senyuman perlahan terukir di bibirnya. Senyuman ini berbeda. Bukan lagi tawa kemenangan yang sinis di atas luka yang menganga. Ini adalah senyuman kedamaian. Senyuman seorang wanita yang telah berhasil memenangkan kembali hidupnya, kehormatannya, dan namanya. Senyuman seorang ratu yang kini duduk di tahtanya yang sesungguhnya, bukan karena warisan, tapi karena ia telah membuktikan kemampuannya. Revenge is at its best served cold. Balas dendamnya telah selesai. Tapi yang terasa paling manis bukanlah kehancuran Randy. Yang terasa paling manis adalah awal mula dari kebangkitannya sendiri. Ini adalah senyum kemenangan sejati.